Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Insyaallah. Teman-teman karyawan Rumah Sakit Ibu Anak Al-Islam yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan safety culture atau budaya keselamatan. Budaya keselamatan ini penting untuk kita ulang-ulang setiap tahunnya agar keselamatan ini memang menjadi budaya untuk kita semua. Ya. Baik. Nah, bagaimana tuntutan Islam terkait dengan keselamatan? Nah, Islam sendiri itu berasal dari kata-kata aslama yuslimu islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Sehingga ketika kita memaknai Islam, seharusnya kita memaknai Islam itu sebagai jalan untuk menuju keselamatan. Hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh dari hadis riwayat Nasa'i, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Artinya, seorang muslim itu yang menyelamatkan muslim yang lain dari perkataannya dan dari perbuatan tangannya, dan orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-muslimu man salimal muslimun, ya. Seorang muslim itu adalah orang yang kemudian menyelamatkan orang lain dari apa saja, mil lisanihi, dari kata-katanya, wa yadihi, dari perbuatan tangannya, ya. Dan hijrah itu wal muhajiru man hajara man nahallahu anhu, adalah orang yang berhijrah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Artinya apa? Dari sesuatu yang tidak baik menuju sesuatu yang baik. Sehingga ketika kita memaknai Islam sebagai terkait dengan budaya keselamatan, maka Islam itu sendiri pada hakikatnya adalah keselamatan. Sehingga karyawan Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam, apalagi rumah sakitnya namanya Islam, karyawannya Muslim semuanya, maka karyawan Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam harus menjaga keselamatan dan menjadikan keselamatan ini sebagai suatu budaya. Baik, kita lanjut. Ya, sejarah budaya keselamatan ini dari insiden Chernobyl, ya. Nanti bisa lihat sendiri di YouTube. Ya, jadi insiden Chernobyl itu adalah insiden di mana satu reaktor nuklir, ya, kemudian rusak, ya, kemudian sehingga mencemari daerah sekitarnya. Nah, apa bedanya dengan rumah sakit? Ya, reaktor nuklir merupakan suatu kompleks manajemen, kompleks peralatan yang sangat kompleks. Ya, sama saja dengan rumah sakit. Rumah sakit juga sesuatu yang sangat kompleks. Apalagi rumah sakit itu langsung menyangkut nyawa manusia, sehingga keselamatan harus ditekankan, baik untuk karyawan rumah sakitnya, baik untuk pasien-pasien rumah sakitnya, baik untuk orang-orang yang ada di dalam rumah sakit, seperti pengunjung, seperti petugas kebersihan, seperti tamu, ya. Itu semua harus kita menerapkan budaya keselamatan. Nah, budaya itu sendiri, ya, awalnya berasal dari suatu keyakinan. Ya, keyakinan. Apa itu keyakinan? Keyakinan itu adalah pemikiran, ya, ya, pemikiran yang dianggap sebagai suatu kebenaran. Nah, kemudian keyakinan ini kemudian menjadi value, menjadi nilai, ya, kemudian menjadi attitude, ya, menjadi perilaku, dan terakhir menjadi behavior atau menjadi kebiasaan atau budaya. Nah, saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman satu lagi
chart yang kita kenal nih dari MDK-nya kita nih ya. Jadi kalau di sebelah kiri ada belief ya, di sebelah kanan ada iman. Di sebelah kiri ada value, sebelah kanan ada Islam. Sebelah kiri ada attitudes, sebelah kanan ada ihsan. Sebelah kiri ada behavior, sebelah kanan ada akhlak. Nah, ini sebenarnya ya proses pembentukan behavior ala Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi berawal dari keimanan dulu, kemudian memegang prinsip-prinsip nilai Islam, kemudian semua perbuatannya menjadi ibadah, menjadi dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tercermin dari akhlaknya yang terlihat oleh orang lain. Nah, ya. Jadi iman itu didefinisikan sebagai percaya ya, membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan tindakan dan perbuatan. Nah, Islam artinya engkau mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa, Ramadan, ya, berhaji ke Baitullah jika engkau mampu. Sedangkan akar kata Islam tadi sudah kita bahas di awal. Artinya sebenarnya ada secara secara bahasa adalah keselamatan. Nah, ihsan, apa itu ihsan? Ihsan artinya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan jika kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Allah itu melihat kita. Nah, nanti terakhir setelah kita beriman, kemudian kita berislam, kemudian ibadah kita, perbuatan kita, dan pekerjaan kita menjadi ihsan, ya. Nanti akan muncul ya yang terakhir yaitu akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak itu artinya segala perilaku atau perbuatan baik yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tampak di dalam kehidupannya, ya. Akhlaknya terlihat. Di dalam surat Al-Mulk, surat ke-67 ayat 2, keselamatan ini dibahas ya. Budaya kebaikan ini dibahas bahwa Allah Subhanahu wa taala allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan mati dan hidup hanya untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang lebih baik amalnya? Jadi amal itu harus baik, perbuatan itu harus baik, sikap itu harus baik. Nah, sikap yang baik nanti akan mengantarkan kita kepada keselamatan. Ya. Amal-amal baik, amal-amal soleh mengantarkan kita kepada keselamatan dunia akhirat. Kita belajar itu di MDK. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Jadi kita mempelajari bahwa perbuatan yang baik, amal soleh itu kemudian melahirkan kebaikan buat kita di mana, di dunia dan di akhirat, ya, sehingga terakhirnya waqina adzabannar, ya, kita terhindar dari azab neraka. Nah, ini perbuatan baik inilah yang harus kita pelihara secara terus-menerus. Kenapa? Karena akhlak yang baik akan membuat perilaku yang safety. Sehingga apa perilaku yang safety? Aman untuk sekitar. Nah, perilaku yang buruk atau akhlak yang buruk ya mengakibatkan perilaku yang tidak safety, tidak aman, sehingga perilaku ini ya, perilakunya ya, bukan orangnya ya, perilaku ini berbahaya untuk sekitar. Nah, ya, jadi akhlak dan perilaku safety, kesimpulannya nih ya, akhlak dan perilaku safety itu muncul dari keyakinan dan keimanan yang kuat untuk menyelamatkan, berlandaskan nilai Islam yang sempurna dengan niat untuk beribadah dengan ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi inilah akhlak ihsan Islam iman. Sesungguhnya seorang muslim ketika dia menerapkan Islam itu dengan benar, maka tidak perlu sebenarnya ada review terkait dengan budaya keselamatan. Tapi yang namanya dakwah itu harus diingatkan terus, ingatkan terus, ingatkan terus, sehingga mudah-mudahan kita berakhir dalam kondisi husnul khotimah. Ya, jadi testimoni dari MDK kemarin, jadikanlah ibadahmu sebagai pekerjaan dan pekerjaanmu sebagai ibadah. Apa contohnya sikap yang baik terhadap safety? Ya, yang pertama pertanyaan keselamatan, tantangan keselamatan. Ya.
Kemudian dia konservatif dalam menyelesaikan masalah keselamatan. Serius, selalu serius dia, konservatif. Kemudian dia selalu gelisah tentang keselamatan. Ini sikap yang baik. Ini udah aman belum ya? Ini udah betul belum ya? Nah itu sikap yang baik ya. Perhatian penuh, kewaspadaan terus-menerus setiap saat untuk mengidentifikasi penyimpangan dari proses atau keadaan normal. Ini merupakan sikap yang baik terhadap safety ya. Contohnya apalagi mendukung pemecahan masalah oleh tim, ya. Sikap prihatin terhadap keselamatan pribadi dan orang lain. Ya. Kemudian tidak ada yang rutin di fasilitas beresiko tinggi. Nah ini penting ya. Jadi biasanya juga begitu. Kita biasanya begitu, nggak ada. Ya. Ketika kita berada di fasilitas beresiko tinggi, salah satu fasilitas beresiko tinggi adalah rumah sakit. Ya. Contoh, kenapa rumah sakit didefinisikan sebagai fasilitas berisiko tinggi? Karena segala sesuatu yang berada di dalamnya itu terkait dengan nyawa seseorang. Oleh karena itu perizinan rumah sakit itu perizinan untuk fasilitas berisiko tinggi, ya, gitu. Jadi tidak boleh ada yang rutin. Biasanya kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Jangan. Kita harus lihat kasus demi kasus karena tidak ada dua orang yang sama, begitu ya. Nah, selalu dapat belajar. Nah, ini penting. Learn how to learn. Belajar untuk selalu dapat belajar. Dan meningkatkan rendah hati. Nggak boleh sombong. Dah saya mah bisa. Dah saya mah jago. Nah, ini hati-hati ini. Ini tidak sikap yang tidak baik secara safety. Sistem yang teknologi sebagai pelindung keselamatan hanya sebaik bagaimana orang yang merawatnya. Ya. Jadi teknologi itu ya hanya sebagai pelindung saja. Ya. Teknologi akan berfungsi baik jikalau orang yang menggunakannya adalah orang yang kemudian baik. Ya, apa sifat yang tidak safety? Nah, kinerja pribadi sebelumnya sebagai pembenaran kerja saat ini dan masa depan. Ya, contoh, saya mah jago, saya memang jago. Sehingga jadikan pembenaran kinerja saat ini. Padahal dia jago nginfus misalnya ya. Kemudian saya mah karena saya jago info sebelumnya, sekarang nggak pasti saya jago. Belum tentu. Tidak ada dua orang yang sama. Kemudian seperti pahlawan. Ya. Kemudian ada yang kebal hukum. Ya. Nggak ada tuh. Ya. Yang terbaik di lapangan. Ya. Tidak ada yang bisa kita pelajari. Sombong. Nah ini sikap tidak safety. Ya. Jaga grup kami, bukan organisasi. Ya. Jaga unit-unit kecil. Ya. Bukan jaga rumah sakit. Yang penting misalnya radiologi bagus, unit radiologi bagus. Rumah sakit kayak gimana juga peduli amat gitu ya. Jangan seperti kayak gitu. Ya. Jadi jaga seluruh organisasi, jaga seluruh rumah sakit. Ya. Kegembiraan jam 11, ya maksudnya apa? Kehilangan fokus keselamatan dan menjadi ceroboh menjelang penutupan tugas. Jadi menjelang operan ya itu menjadi banyak sekali ceroboh. Udah kehilangan fokus ya. Karena kegembiraan mau pulang. Ya. Nah, kemudian fasilitas bagus, aman, tidak ada yang salah dengan fasilitas kita. Nah, ini selalu sikap tidak safety ya. Nah, teknologi dan sistem akan selalu melindungi kita ya. Nah, ini salah juga. Sistem dan teknologi akan menjadi baik kalau orang yang mengoperasikannya adalah orang yang baik. Tadi kita sudah pelajari ya. Kurangnya merasa keselamatan yang tidak nyaman ya. Keputusan keuangan hanya mempengaruhi neraca, bukan keselamatan. Nah, ini salah juga. Ya. Begitu. Jadi tidak boleh mengambil sesuatu resiko yang tidak safety karena masalah keuangan. Perubahan struktural organisasi tidak berpengaruh pada keselamatan. Mereka hanya meningkatkan efisiensi dan daya saing. Tidak. Struktural organisasi dibuat untuk mendukung program keselamatan. Ya. Prosedur terkadang dapat diabaikan, tidak bisa. SOP itu harus tetap. Ya. Contoh, SOP pasien pulang harus tulis di CPPT-nya. Ya. Pasien boleh pulang, tulis BL, PL, boleh pulang. Ya. Jangan tiba-tiba pasiennya sudah tidak ada di rawat inap, tapi di CPPT tidak ada keterangan terkait dengan kepulangan. Wah, ini prosedur kepulangannya dilakukan tidak? Di CPPT-nya saja tidak ditulis. Bagaimana advis untuk perawatan di rumahnya? Bagaimana resiko medisnya? Bagaimana kemudian pengobatan di rumahnya? Apakah dilakukan? Tidak, menjadi tanda tanya. Kalau CPPT-nya tidak ditulis.
Jadi prosedur itu harus dilakukan dari A sampai Z. Ya. Nah, apa itu budaya keselamatan? Nah, berdasarkan standar akreditasi nasional maupun internasional, budaya keselamatan adalah lingkungan yang kolaboratif, saling menghargai, menyelesaikan masalah sebagai tim, melibatkan dan memberdayakan pasien dan keluarga, mempromosikan kesejahteraan secara psikologis, menyadari keterbatasan manusiawi yang memungkinkan seseorang melakukan kesalahan dan kejadian nyaris cedera. Bagian yang terpenting dan harus nyata adalah kesempatan belajar darinya. Oke, ya. Secara singkat, budaya keselamatan rumah sakit adalah sebuah lingkungan yang kolaboratif. Apa itu kolaboratif? Kolaboratif adalah pertama, klinisi memperlakukan satu sama lain dengan hormat, melibatkan serta memberdayakan pasien dan keluarga. Pimpinan mendorong klinisi untuk bekerja sama dan asuhan berfokus pada pasien. Patient center. Sekarang ini kita bukan dokter center. Ya, harus ada kolaborasi antar profesi yang ada di dalam rumah sakit. Ini adalah budaya keselamatan pasien. Ya. Nah, apa tadi? Lingkungan kolaboratif, saling menghargai, mendorong kerjasama, rasa aman secara psikologis, pembelajaran dari insiden. Jadi kalau insiden-insiden yang ada, misalnya obat tertukar atau obat kadaluarsa, harus belajar kita dari insiden tersebut. Bagaimana nih caranya supaya tidak terulang lagi? Ya, menyadari keterbatasan, ya, harus tahu keterbatasan kita. Ya, misalnya apa namanya mata kita nih, ya, kita mau hacking misalnya, mau menjahit, maka kita udah nggak terlalu baik untuk menjahit, ya. Visusnya sudah berkurang, maka harus dibantu dengan kacamata. Selama itu kemudian tidak menghalangi kinerja kita, maka harus menyadari keterbatasan. Oh, saya nggak bisa nih. Saya harus butuh bantuan kacamata misalnya. Gitu ya. Kemudian mendorong perbaikan, ya. Jadi perbaikan terus, bukan menyalahkan. Iklim yang terjadi adalah iklim saling mendorong supaya terjadi perbaikan demi perbaikan, ya, bukan iklim saling menyalahkan. Ya, perilaku yang aman untuk mencegah program budaya keselamatan pasien, ya, ini dari Kemenkes slide-nya. Perilaku yang aman untuk mencegah terjadinya kesalahan, terutama pada populasi dan pelayanan beresiko tinggi. Perilaku melaporkan kesalahan dan insiden tanpa takut, ya. Kerjasama tim dan koordinasi untuk menyelesaikan masalah keselamatan pasien. Komitmen pimpinan, waktu kerja, pendidikan, metode yang aman untuk melaporkan masalah, mengukur budaya keselamatan pasien, dan mencegah serta menyelesaikan masalah keselamatan pasien. Ya. Kemudian identifikasi masalah akibat perilaku yang tidak diinginkan atau sembrono. Ya, nanti kita akan bahas nih perilaku sembrono itu apa. Evaluasi budaya secara berkala, kita lakukan focus group discussion, wawancara staf, analisis data. Ya. Mendorong kerjasama dan membangun sistem budaya perilaku yang aman dan menanggapi perilaku yang tidak diinginkan. Jadi inti dari budaya keselamatan pasien adalah satu, komunikasi. Komunikasi harus baik. Ya. Hampir semua insiden keselamatan pasien yang terjadi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam adalah karena kurangnya komunikasi yang baik. Oleh karena itu, komunikasi kita, apalagi sebagai seorang muslim, itu harus baik. Feedback dan perbaikan. Ya. Kemudian kepemimpinan formal dan informal. Teamwork, ini adalah budaya keselamatan. Alokasi sumber daya, ya, kebijakan, ya. Deteksi kesalahan, ya, dalam sebuah sistem, nah itu penting untuk budaya keselamatan pasien. Ya, jadi dari inform culture, ya, sosialisasi, edukasi, diseminasi, ya. Jadi bagaimana kita inform culture itu menjadi reporting culture, ya, melaporkan, ya, kemudian menelusuri safety patrol, ronde keselamatan, audit, proaktif mencari,
permasalahan, laporan kematian, kemudian yang tidak terkomunikasikan, permasalahan-permasalahan yang tidak terkomunikasikan, ya. Ini bagaimana kita mengembangkan budaya keselamatan pasien. Kemudian nanti dari reporting culture menjadi flexible culture, ya. Dan flexible culture menjadi learning culture. Nanti di sana dilakukan PDSA, Plan Do, Social Act, ya, atau FMEA, ya. Kemudian melahirkan SPO-SPO baru, inovasi berdasarkan data empirik, ya. Dan ada siklus mutu. Nanti terakhir yang muncul pada akhir adalah yang namanya just culture. Ya, nanti kita akan bahas apa itu just culture, ya. Jadi budaya yang kemudian terbuka, adil dan pantas, budaya belajar, mengelola perilaku berpikir, itu adalah just culture. Nanti kita akan bahas, ya. Gitu, ya. Baik. Nah, apa yang terjadi? Jadi pertama yang reporting culture tadi, ya. Apa yang terjadi kalau staf takut melaporkan IKP? Ya. Kenapa kita sangat penting untuk melaporkan IKP? Ya, karena IKP itu, insiden keselamatan pasien itu seperti iceberg fenomena atau fenomena gunung es. Jadi yang terlaporkan itu, yang terlihat itu hanya sedikit, ya, yang nampak di permukaan saja. Sebetulnya permasalahannya, hidden cases-nya, ya, itu lebih dalam dan lebih besar daripada apa yang kemudian nampak. Ini pentingnya kemudian staf harus belajar melaporkan IKP, ya, begitu. Lanjut ya, sedikit lagi. Nah, mengapa harus dilaporkan? Karena kalau tidak dilaporkan tidak ada feedback, ya. Kenapa harus dilaporkan? Karena mungkin kita kurang pelatihan, kurang melapor, ya. Nanti akibat tidak melapor bagaimana, ya? Kemudian banyak yang merasa takut kalau nanti melapor jadi disalahin. Budaya-budaya yang tidak baik nih, ya. Pelaporan itu sebagai beban, gitu ya. Nah, gimana kemudian sistem ini, ya, dari sukarela pelaporan itu menjadi keharusan, harusnya. Jadi kalau ada masalah harus dilaporkan, ya. Nah, ini membutuhkan peran dari seorang pemimpin. Ya, ini reporting culture. Nah, kemudian flexibility culture atau flexibility, ya. Flexibility adalah menyesuaikan diri apabila ada masalah yang tak bisa ditangani dengan prosedur yang ada. Jadi, tidak ada satu hal yang mutlak sama. Tidak ada dua hal yang mutlak sama. Pasti ada perbedaan. Dan kadang-kadang SPO itu tidak bisa menyelesaikan satu permasalahan dengan permasalahan yang lain. Oleh karena itu dibutuhkan flexibility. Prinsip-prinsipnya. Ya. Prinsip-prinsipnya yang tetap harus kita pegang. Apa prinsipnya? Prinsip keamanan, prinsip keselamatan. Ini yang harus kita pegang, ya, untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, kemudian learning culture. Ya, tadi ada flexible culture, ada learning culture. Jadi kita harus bisa belajar dari kesalahan. Apa itu budaya belajar? Kita harus bisa belajar dari kesalahan. Learn from mistake. Ya, tidak ada manusia yang mengalami kesalahan dua kali, hanya keledai yang masuk ke dalam lubang yang sama dua kali, ya. Begitu. Jadi kita harus belajar dari kesalahan dan kemudian bertanggung jawab atas kesalahan, ya. Jadi bukan hanya belajar tapi belajar bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab atas kesalahan yang saya lakukan. Apa bentuknya? Satu, melaporkan. Yang kedua, menangani sebisa mungkin. Mendapatkan supervisi dari atasan, ya, mendapatkan supervisi dari rumah sakit bagaimana untuk bisa bertanggung jawab atas kesalahan. Dan learn how to learn, ini yang penting. Belajar cara untuk belajar. Harus terbuka kita terhadap perubahan-perubahan. Kata Nabi tadi, ya, hijrah itu merupakan sesuatu ke arah yang baik. Di hadis riwayat Nasa'i tadi. Nah, kemudian just culture. Ya. Just culture ini, ya, dikemukakan oleh Profesor James Reason. Ya. Jadi apa just culture ini? Suasana saling percaya. Jadi ada suasana saling percaya di mana staf didorong bahkan diberi penghargaan untuk menyediakan informasi terkait keselamatan yang penting. Ya. Dan juga memahami dengan jelas tentang perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Ini just culture. Ini ada suara azan, ya, apa ya?
Jadi just culture ini, ya, saya dekatkan saja ini ya. Nah, just culture ini memperlakukan manusia dengan adil dan mengakui bahwa manusia bisa berbuat salah. Ini adalah just culture. Nah, kesalahan yang benar-benar tidak disengaja merupakan hal yang wajar kalau kesalahan itu tidak disengaja, karena manusia bisa berbuat salah. Yang penting apa? Tidak sengaja berbuat salah. Ya. Kemudian tidak langsung memberikan judgement bahwa tindakan dan keputusan buruk yang diambil seseorang merupakan kesalahan dan harus dihukum. Ya, jadi tidak langsung memberikan judgement. Nah, tapi just culture juga tidak memberikan toleransi terhadap kecerobohan dan kesengajaan. Pelanggaran murni yang mengakibatkan kesalahan berulang sehingga membahayakan. Ya, gitu. Jadi salah nginfus sekali dua kali nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau terus-terusan salah terus menginfusnya gitu ya. Gitu. Infus harusnya di kiri, ini diinfus di kanan. Ya. Nah, ini apa namanya? Ini bukan just culture ya. Begitu. Nah, apa saja kegiatan budaya keselamatan? Nah, kegiatan budaya keselamatan pertama membangun kesadaran. Nah, pelatihan ini digunakan untuk membangun kesadaran kita terhadap budaya keselamatan. Kemudian yang kedua, melakukan pemimpinan dan mendukung staf. Ya, jadi atasan itu harus mendukung sebesar-besarnya untuk melaksanakan budaya keselamatan. Jangan karena jangan nanti instalasi kita atau unit kita nanti jelek karena banyak IKP-nya. Tidak. Tidak. Justru kalau tidak ada IKP dalam satu unit atau instalasi dicurigai. Apakah benar sudah baik atau budaya keselamatannya, budaya melaporkannya belum terjadi dengan baik, begitu. Ya. Kemudian mengembangkan sistem pelaporan, ya. Insya Allah RSIA sudah mengembangkan sistem pelaporan yang baik, ya. Semua staf bisa mengakses sistem pelaporan dengan mudah. Yang nanti kita akan lihat di akhir, ya. Kemudian integrasi pengelolaan resiko. Ya, belajar dan sharing IKP. Jadi IKP yang ada itu digunakan untuk membuat prosedur baru, SPO baru. Mengimplementasi sistem untuk mencegah cedera. Ya, melibatkan dan komunikasi dengan pasien. Seperti kemarin contohnya ya. IKP terakhir yang kita bahas terkait dengan pemberian obat, ya, pemberian obat. Nah, di sana kan kita lakukan FGD itu ya, Focus Group Discussion menggunakan LDG. Apa itu LDG? Lightning Decision Jam. Ya, nanti kita akan libatkan nih nanti ya teman-teman semuanya yang harus mencoba sekali-sekali untuk masuk dalam LDG. Ya. Nah, dari LDG nanti akan ada 4 kuadran. Ya. 4 kuadran. Do it now, buat program, forget it for now, gitu ya. Jadi lakukan sekarang. Ya. Kalau effortnya rendah, kemudian hasilnya kemudian yang diharapkan akan berubah, impact-nya besar, itu harus kita lakukan sekarang. Ya, kalau effortnya tinggi, ya, kemudian hasil yang diharapkannya juga tinggi, ya, maka kita harus buat itu sebagai suatu program yang nanti bisa kita evaluasi. Ya, kita buat nih kuadran-kuadran itu. Nah, bagaimana pengembangan pemahaman budaya keselamatan? Yang pertama, dimensi komunikasi tentang error. Ya, staf harus diberikan pemahaman, ya. Staf diinformasikan ketika ada kesalahan yang terjadi. Ya. Mendiskusikan cara bagaimana supaya kesalahan itu tidak terjadi. Kemudian diinformasikan ketika ada perubahan-perubahan SPO yang dibuat untuk menghindari error tadi. Ya. Keterbukaan komunikasi. Staf berkesempatan untuk berpendapat, menyampaikan sesuatu yang tidak aman yang terjadi. Nah, ini harus dilindungi oleh atasan. Ya. Staf merasa nyaman untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya, karena difasilitasi. Ya. Terus antara penggantian shift dan pertukaran informasi, hal-hal terkait dengan keselamatan pasien disampaikan dengan baik antar unit. Contoh dari IGD ke rawat inap misalnya, ya, ini sering sekali terjadi permasalahan komunikasi. Obat yang diberikan, jumlah obat yang diberikan sudah berapa, apa obat yang dibawa dari rumah, apa obat kemudian yang diamprahkan dari rumah sakit, apa saja yang sudah diberikan, apa yang belum diberikan, bagaimana hasil
konsul kepada DPJP. Nah, ini harus baik disampaikan karena ini terkait apa? Terkait dengan keselamatan pasien. Nah, begitu juga setiap pergantian shift. Ini pasien ini sudah selesai di nebu, jangan sampai di nebu ulang. Ini baru disuntik ceftriaxone, ya. 1 jam kemudian disuntik lagi di disuntik lagi ceftriaxone karena belum tertulis di pemberian obat. Nah, hati-hati nih. Ini terkait dengan keselamatan pasien, dosis misalnya, ya, dosis captopril misalnya ya, berapa miligram harusnya, kemudian diberikan berapa. Nah, ini harus hati-hati. Ini semua terkait dengan keselamatan pasien. Ya, dukungan manajemen pasien case, bagaimana kemudian manajemen menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas teratas, ya, dan menyediakan sumber daya yang cukup atau memadai untuk keselamatan pasien. Ya. Pembelajaran organisasi, perbaikan berkesinambungan, ya, program kerja ditelaah secara reguler. Setiap perubahan dibuat untuk menjaga agar kesalahan tidak terjadi kembali. Setiap perubahan dievaluasi, ya. Nah, ini pembelajaran organisasi. Pelaporan kejadian keselamatan pasien. Setiap kejadian kesalahan yang terjadi dikategorikan dalam tipe kesalahan berikut. Kesalahan yang teridentifikasi dan dikoreksi sebelum terjadi mengenai pasien. Kesalahan yang mungkin dapat mencederai pasien tapi belum terjadi. Nah, ini harus dilaporkan juga, ya. Jadi ini dosisnya berapa ya ceftriaxone? Anaknya hanya dapat 500 mg. Kok ini 1 gram? Waduh, jangan sampai ini dikasih nih, gitu ya. Nah, ini diidentifikasi. Begitu ya. Respon terhadap error. Staf diperlakukan adil ketika suatu kejadian atau kesalahan terjadi, ya. Nah, ini kepada para atasan juga ya. Jadi, kalau si A berbuat salah, ya, sekali, oke. 2 kali, oke. 3 kali kalau si itu, nggak apa-apa. Tapi kalau yang lain 3 kali, wah udah habis. Nah, ini jangan sampai. Ya, semuanya harus adil, ya. Atau jangan sampai juga ya sesuatu kesalahan terjadi tapi biarkan saja. Ini tidak adil. Ya, ini tidak adil. Disertai fokus dalam mengkaji atau mempelajari berbagai kesalahan tersebut dan staf pendukung dilebatkan dalam penyelesaian error ini ya. Pengaturan staf dan tempo kerja, terdapat staf yang cukup untuk menangani load pekerjaan. Staf bekerja sesuai waktu kerja dan tidak merasa diburu-buru atau rush. Ya. Nah, kemudian dukungan penyelia, manajer, atau tenaga medis untuk keselamatan pasien, mempertimbangkan saran atau masukan staf dalam pengembangan keselamatan pasien. Tidak memotivasi atau mendorong staf untuk mengambil jalan singkat. Ya. Mengambil aksi atau langkah-langkah yang berfokus pada keselamatan pasien. Ya. Kemudian kerjasama tim. Pemahamannya apa? Staf bekerja bersama-sama sebagai sebuah tim yang bekerja secara efektif, saling tolong-menolong dikala waktu sibuk dan saling menghargai satu sama lain. Ya. Ini pemahaman yang harus diberikan kepada teman-teman. Nah, pelaporan IKP RSIA gimana? Bisa melakukan lewat Bitly IKP RSIA atau bisa dibuka di IRM. Tinggal diklik ini ya. Klik 2 kali atau klik kanan di form IKP ya, kemudian buka tab baru. Nah, nanti langsung keluar pelaporan IKP atau di SIM RS bisa ya. Di SIM RS bisa, di IRM bisa. Dan IKP ini tidak hanya untuk terkait dengan medis. Ya. IKP itu bisa terjadi di administrasi. IKP bisa terjadi ya karena masalah efisiensi. IKP bisa terjadi karena masalah salah parkir saja bisa jadi IKP. Ya, jadi jangan selalu beranggapan bahwa IKP itu hanya medis. Keuangan juga bisa membuat IKP. Ya. Dan sesuatu ya yang kemudian dibutuhkan oleh pasien yang kemudian tidak kita lakukan itu bisa menjadikan KTD, kejadian tidak diharapkan. Salah satu KTD yang sering terjadi di RSIA apa? KTD terkait mengingatkan waktu sholat. KTD itu kejadian tidak diharapkan. Mutu kita masih di 40-50%, bayangkan.
Bagaimana kita bisa disebut rumah sakit Islam yang melindungi agama pasien-pasien kita kalau kita tidak mengingatkan waktu sholat? Ya. Nah, ini teman-teman terkait dengan budaya keselamatan ya. Nanti setelah materi ini akan ada survei budaya keselamatan. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa mengisi dengan baik, menuliskan apa yang perlu dituliskan, melaporkan apa yang perlu dilaporkan ya, sehingga kita memiliki budaya keselamatan yang baik di rumah sakit ibu dan anak Al-Islam. Allahu muwafiq ila aqwamit thariq. Mudah-mudahan Allah melindungi membimbing kita menuju jalan yang baik. Insyaallah yang benar hanya datang dari Allah, yang salah murni kesalahan saya sebagai manusia biasa, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa difahami oleh teman-teman ya. Dilanjutkan dengan mengisi survei budaya keselamatan pasien. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun teman-teman.